warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Senang sekali saya, Maria Dita Lilian Marantina, sebagai mahasiswa PPG Keperawatan dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Pembelajaran yang saya bawakan adalah pembelajaran dengan model problem-based learning pada mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik dengan pokok bahasan demam berdarah denggi pada anak. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswa pembelajar yang hebat. Apa kabar? Selamat datang siswa-siswa hebat kelas 11B Keperawatan SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri di kelas IPPD Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik dengan pokok bahasan demam berdarah denggi. Bersama saya, Ibu Maria Dita Lilian Marantina. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa. Puji Tuhan, 30 siswa telah hadir di kelas IPPD ini. Dan mari kita doakan untuk 2 siswa yang saat ini belum bisa hadir. Nah, agar kalian tetap nyaman belajar selama 3 jam pelajaran, Ibu akan memandu kalian untuk duduk dengan benar sesuai dengan pedoman K3LH saat belajar di depan komputer, laptop, maupun gadget. Siap, Bu. Siap. Oke, pertama, posisikan pandangan sejajar dengan layar laptop, komputer, maupun gadget kalian dengan jarak sekitar 50-100 cm dari posisi duduk. Nah, bagaimana posisi kalian sudah sesuai dengan pedoman K3LH yang sudah Ibu sampaikan tadi? Yuk, Ibu ajak untuk ice breaking dulu. Siap, Bu Dita. Ya, Bu Dita. Ya, Bu Dita. Ayo, amati gambar ini. Dan what's wrong with this picture, guys? Apa sih yang aneh dari gambar ini? Ada sapi yang menyetir di traktor, lalu itu ada jalan aspal yang membentang di tengah ladang, dan yang terakhir ada roda yang terbuat dari labu. Dari ice breaking ini, kalian semangat sekali dan Ibu lihat fokus kalian terjaga dan sudah siap untuk menerima pembelajaran IPPD hari ini. Well, selanjutnya, ayo kalian amati gambar yang saya tampilkan melalui layar Google Meet ini ya. Nah, apa saja yang dapat kalian amati dari gambar ini? Kemudian, analisalah mengapa hal itu terjadi. Pada gambar itu terlihat anak perempuan yang digigit nyamuk jenis Aedes aegypti, Bu, sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami demam berdarah denggi.
Good. Ya, perlu kalian ketahui bahwa penyakit demam berdarah Dengue atau DBD atau Dengue Hemorrhagic Fever dapat menyebabkan penderitanya mengalami kematian apabila terlambat untuk menolongnya. Bahkan penyakit ini kerap menjadi penyakit yang masuk dalam kategori kejadian luar biasa atau KLB di beberapa daerah di Indonesia. Ya, untuk itulah kita di hari ini berada di kelas IPPD online dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar 3.16 mengevaluasi pemeriksaan penyakit pada anak dan 4.16 melakukan pemeriksaan penyakit pada anak, yaitu setelah mengamati PPT, video pembelajaran, mengerjakan LKPD, dan diskusi presentasi, peserta didik dapat menganalisis pengertian demam berdarah Dengue dengan tepat, etiologi, klasifikasi, tanda dan gejala, pencegahan, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan demam berdarah Dengue pada anak, dan melaksanakan pemeriksaan penyakit demam berdarah Dengue berupa rampelli test dengan tepat, cermat, dan disiplin. Baik, Bu. Baik, Bu. Siswa-siswa kelas 11B keperawatan yang Ibu sayangi, ini adalah rangkaian pembelajaran kita hari ini. Fase 1, orientasi masalah. Fase 2, pengorganisasian siswa. Fase 3, bimbingan penyelidikan. Fase 4, pengembangan dan penyajian hasil karya. Fase 5, problem solving. Perlu saya komunikasikan bahwa di dalam pembelajaran ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, ada penilaian keterampilan menggunakan lembar observasi diskusi selama kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ada penilaian sikap dengan menggunakan lembar penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dengan soal pilihan ganda di akhir jam pelajaran ini yang akan saya sampaikan melalui quizzes. Are you ready, guys? Oke, siswa-siswa yang penuh semangat, langkah pertama di pembelajaran kita hari ini adalah fase 1, orientasi masalah. Di kegiatan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk orientasi atau mengenal permasalahan terkait demam berdarah Dengue pada anak dengan cara yang pertama, silakan kalian menelaah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah saya bagikan sebelumnya melalui Google Classroom. Siap. Setelah saya menelaah tentang demam berdarah Dengue atau DBD pada anak sesuai bahan ajar yang sudah dibagikan di Google Classroom, saya mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan Tifa. Pertanyaan saya, bagaimanakah pengertian demam berdarah Dengue atau DBD agar mudah untuk membedakan dengan demam lainnya? Bagus sekali pertanyaan dari Tifa. Saya juga sudah menelaah, Bu. Mohon izin untuk mengomunikasikan pertanyaan saya di antaranya. Bagaimana bisa nyamuk Aedes aegypti menjadi etiologi atau penyebab dari DBD ini? Lalu tanda gejala yang bagaimanakah perlu kita waspadai bahwa seorang anak terkena DBD? Wow, mantap sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Cynthia. Mohon izin, saya juga ingin bertanya, Bu. Bagaimanakah klasifikasi, pencegahan, pemeriksaan, penunjang, dan penata laksanaan DBD pada anak? Benar sekali, Sheila. Saya pun ingin bertanya, bagaimana ya mempersiapkan klien, alat, dan prosedur untuk pemeriksaan penunjang DBD berupa rampelli test itu? Selain pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman, saya juga ingin menanggapi tentang artikel di LKPD halaman 2 dengan judul Demam Berdarah Ancam Keluarga di Masa Pandemi. Ya, pada artikel tersebut, saya menemukan pada tahun 2021 ini ada kasus DBD tertinggi yang menyerang kelompok umur 15 sampai 44 tahun, di mana penyakit ini juga menjadi salah satu penyebab kematian anak yang cukup tinggi. Sehingga pendapat saya, masalah itu harus segera ditanggapi dengan upaya pencegahan yang tepat. Wah, keren! Beri aplaus untuk kalian semua yang hebat menyampaikan pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan, tanggapan kritis, dan sudah menemukan problem atau masalah terkait DBD pada anak ini. Di mana masalah itu harus kalian pecahkan bersama dalam diskusi kelompok dan studi literasi yang akan kalian lakukan pada tahap selanjutnya. Terima kasih Bu Dita dan teman-teman. Saya jadi mengenal masalah yaitu DBD menjadi salah satu penyebab kematian anak yang cukup tinggi di Indonesia. Terima kasih kembali Desinta. Ya, sekarang mari kita masuk ke fase pembelajaran yang kedua, yaitu pengorganisasian siswa. Siap, Budi. Siap, Bu. Siswa-siswa yang berbahagia, kita masuk fase 2, pengorganisasian siswa. Ya, di fase ini, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menentukan ketua masing-masing kelompok yang kelompoknya kemarin sudah kalian bentuk secara asinkronus melalui Google Classroom dan WhatsApp Group. Saya Sulis, Bu, sebagai ketua kelompok 1. Saya Reza sebagai ketua kelompok 2. Ketua kelompok 3, saya Bu Hindana. Kelompok 4, saya Bu Elvana. Kelompok 5, saya Good, kalian sudah mengorganisasikan kelompok lengkap dengan ketuanya. Sekarang saya akan mengorganisasikan pemikiran kalian tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai panduan kalian dalam penyelesaian masalah terkait demam berdarah denggi pada anak yang sudah kalian ketahui masalahnya tadi di fase 1. Silakan kalian buka LKPD halaman 4 dan 5. Di sana kalian akan mengkomunikasikan secara tertulis hasil studi literasi terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan di LKPD halaman 3. Baik, Bu Dita. Selanjutnya, bila sudah selesai, kalian buka LKPD halaman 6 tentang persiapan, prosedur, dan hasil pemeriksaan DBD berupa tindakan rampeli tes. Lakukanlah kegiatan pemeriksaan tersebut pada saudara atau teman kalian yang berusia di bawah 18 tahun. Ya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, batasan usia anak yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun. Setelah itu, silakan kalian buka LKPD halaman 7. Di sini kalian akan mengkomunikasikan rencana penyelesaian masalah DBD yang menjadi salah satu penyebab kematian anak yang cukup tinggi di Indonesia berdasarkan hasil diskusi kelompok. Setelah selesai, kalian akan mempresentasikannya dan saling memberikan pendapat terhadap hasil presentasi dari kelompok lain. Bagaimana? Bisa dipahami penjelasan yang Ibu sampaikan ini? Siap, bisa Bu. Kami mohon izin. Silakan sekarang kalian masuk ke fase 3, fase bimbingan penyelidikan. Ya, di fase 3 ini, Ibu akan membimbing penyelidikan yang kalian lakukan baik secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan masalah. Silakan kalian mengamati dengan seksama materi demam berdarah denggi pada anak melalui media YouTube dan PowerPoint maupun melalui sumber internet lainnya dan e-book, buku paket yang sudah kalian terima dari perpustakaan, dan modul yang sudah saya berikan melalui Google Classroom. Bisa kami izin melakukan studi literasi dari berbagai sumber yang Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah saya sudah melakukan studi literasi dari e-book dengan judul pencegahan dan pengendalian demam berdarah denggi di Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, di buku Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik, program keahlian keperawatan yang diterbitkan di tahun 2019 dan brosur tentang DBD dari CNN, saya menemukan tentang etiologi, klasifikasi, tanda dan gejala anak terserang DBD. Kalau saya setelah melakukan studi literasi di PPT yang Bu Dita buat,
saya menemukan pencegahan dan penata laksanaan demam berdarah denggi pada anak. Bagus, Fik dan teman-teman. Saya juga di modul bahan ajar demam berdarah denggi pada anak yang ditulis Budita dan channel YouTube Direktorat Kesehatan Keluarga tahun 2021 dapat info tentang bagaimana pemeriksaan rampelit test. Ayo kita tuliskan konsep-konsep yang kita temukan itu di LKPD halaman 4-5 nomor soal 2. Ayo, siap. Ayo, siap. Oh iya, teman-teman kelompok 1, bagaimana bila rencana tindakan kita untuk mengatasi masalah tentang DBD yang menjadi salah satu penyebab kematian anak tertinggi di Indonesia adalah dengan melakukan penyuluhan di masyarakat sekitar? Saya setuju, Sulis. Penyuluhan itu penting. Kita dapat memberi undangan kepada salah satu perwakilan keluarga masing-masing. Yes, diharapkan setelah pulang dari penyuluhan mereka dapat melakukan tindakan pencegahan DBD sehingga banyak anak terselamatkan dari resiko terkena penyakit DBD ini. Wah, ide bagus. Selain itu kita juga dapat melakukan pengecekan jentik-jentik nyamuk dan bekerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan tindakan fogging. Bagaimana Bu Tita? Apakah diizinkan merencanakan tindakan semacam itu untuk mengatasi masalah DBD ini, Bu? Wow, itu ide keren, Nak. Dan ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, Bu. Penyelidikan kalian untuk melakukan uji rampelit test untuk pemeriksaan demam berdarah denggi pada anak. Langkah pertama yaitu cuci tangan. Kita harus pastikan alat ini berfungsi dengan baik. Pastikan dapat mengembang dengan baik seperti punya Budita ini ya. Bila terdengar, maka stetoskop dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana Rizky, stetoskopmu sudah berfungsi dengan baik? Sudah, Budita. Oke, good. Hal pertama yang kalian lakukan adalah prainteraksi dan juga fase orientasi. Ya, langsung saja kita berada di fase kerja, yaitu yang pertama kita memberikan tanda. Ya, tanda di bagian 2 cm di bawah fossa cubiti atau di bawah lekukan siku pasien. Setelah kita menentukan titik 2 cm di bawah fossa cubiti dalam posisi volar seperti ini ya, maka kita memberikan tanda secara vertikal sepanjang 2,5 cm, kemudian secara horizontal juga 2,5 cm dari titik 2 cm dari titik pusat 2 cm di bawah fossa cubiti tadi. Lalu kita buat lingkaran seperti ini. Oke. Nah, coba lihat. Nyalakan lampunya, Nak, biar kelihatan, Nak. Oh iya. Oke, sudah benar, Elkana. Oke, good. Kita selanjutnya melakukan pengukuran tekanan darah. Setelah kita dapatkan hasil dari tekanan darah ini, setelah itu kita mengambil nilai rata-rata. Kalau saya 80, sistolnya 80, diastolnya 60, dijumlah, hasilnya adalah 140. Dan dibagi 2, yaitu hasilnya 70. Maka saya akan membendung pasien ini pada ketinggian tekanan 70 mmHg. Setelah itu kita pompa setinggi nilai rata-rata antara sistol dan diastol tadi. Saya akan memompa setinggi 70. Ya. Oke. Kemudian kita pertahankan di ketinggian 70 ini selama 5 menit untuk melihat hasilnya. Setelah selesai 5 menit, kita dapat menurunkan tekanannya dan membuka mansetnya. Dan kita lihat hasilnya. Ya, apabila di daerah di fossa cubiti ya dan juga di area
1 inci atau 2,5 kali 2,5 cm yang kita beri tanda tadi terdapat peteki sebanyak lebih dari 10, maka dikatakan pasien ini positif. Tapi bila kurang, maka pasien dikatakan negatif DBD. Ya, selanjutnya kita harus merapikan alat. Selangnya, selang dari manset dan juga sphygmomanometer, bagian kaca ini harus kalian bungkus dengan manset. Ya, seperti ini. Coba tunjukkan, sudah dirapikan? Ya, benar sekali Reza, sudah dirapikan dan dimasukkan kembali ke tempatnya ya nak. Puji Tuhan, siswa-siswa yang hebat, kita sudah masuk fase 4, pengembangan dan penyajian hasil karya. Ya, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pertanyaan keempat. Bagaimana tanda dan gejala seseorang yang mengalami demam berdarah? Sebutkan fase tanda dan gejala yang umumnya dirasakan antara kepala, otot, sendi atau tulang, dan nyeri pada retroorbita. Demam berdarah tinggi atau DBD memiliki 3 fase, yaitu fase demam, kritis, dan pemulihan. Penata laksana demam berdarah tinggi pada anak sesuai dengan kondisinya, yaitu demam berdarah tinggi tanpa shock. Bila Anda dapat minum, berikan banyak minum pada anak. Dosis larutan per orang 1-2 liter per hari atau 1 sendok makan tiap 5 menit. Tindakan rampelites, persiapan pasien. Nanyakan persiapan pasien, menjaga privasi pasien, pastikan kenyamanan pasien, mengatur posisi duduk atau sesuai dengan kemampuan pasien. Persiapan peralatan berupa tensimeter, stetoskop, timer atau stopwatch, spidol hitam, penggaris, dan juga buku catatan dan alat tulis. Untuk prosedurnya akan kami tampilkan pada video yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, membaca laporan kesehatan pasien. Selanjutnya, saya akan menyiapkan alat yang digunakan dalam pemeriksaan uji bebek. Saya mendengarkan itu berarti stetoskop dapat berfungsi dengan baik. Selamat pagi. Saya akan melakukan pemeriksaan uji bebek untuk mengetahui adik mengalami demam berdarah atau tidak. Sebelum dapat tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, untuk itu langsung saja kita mulai tindakannya ya. Baik. Saya akan memberikan 2 cm di bawah kotak jari. Dan ke bawah 2,5 cm. Memberikannya lagi ke samping 2,5 cm. Itu menggambar lingkaran ke arah titik yang telah ditentukan. Saya akan memeriksa tekanan darah yang ini, yaitu hasil yang saya peroleh yaitu 100/80. Untuk itu saya akan membendung pada angka 90. Hal itu dikarenakan karena tekanan diastol ditambah tekanan diastolik dan dibagi menjadi 2. Akan membutuhkan 5 menit. Dan rasanya akan sedikit keras, untuk itu harap kita sebentar ya. Ambil ya. Setelah dilakukan uji bendung tadi, di area 1 inci, kita butuh 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 terjadi. Hal ini membuktikan kalau dialisa positif kandungan demam berdarah tinggi. Tetapi hal ini perlu dipastikan juga dengan hasil pemeriksaan juga. Baik, dialisa
pemeriksaan sudah selesai dengan hasil positif. Apakah yang dirasakan Mbak Elsa? Selanjutnya saya akan merapikan rambut dan mencuci tangan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih kembali. Kelompok 3, berikan aplaus dong buat kelompok 3. Wah, bagus sekali konsep tentang demam berdarah Dengue pada anak dan rencana tindakan yang diberikan kelompok 3 untuk mengatasi masalah tentang DBD menjadi salah satu penyebab kematian anak tertinggi di Indonesia. Akan kami tambahkan dalam rencana tindakan di kelompok kami pada LKPD halaman 8. Mohon izinkan saya mewakili kelompok untuk bertanya kepada kelompok 1, yaitu pada PPT ke-6, kelompok 3 menyampaikan bahwa penyakit demam berdarah ada 3 fase, yaitu fase demam, kritis, dan pemulihan. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana kelompok 3 dapat mengkomunikasikan tentang fase kritis ini agar mudah dipahami masyarakat? Setelah kami membaca literasi dari e-book pencegahan dan pengendalian demam berdarah Dengue yang diterbitkan oleh Kemenkes halaman 24-5 dan juga dari sumber internet Hello Sehat, saya mewakili kelompok 3 akan menjawab. Fase kritis atau periode kritis DBD adalah waktu transisi atau perpindahan saat suhu tubuh klien turun pada umumnya hari ke-3 sampai 5 fase demam. Harus dijaga dengan ketat di mana pasien tidak boleh kekurangan maupun kelebihan cairan. Tanda dan gejala saat fase kritis. Suhu tubuh mulai turun dan ini berbahaya terjadi perdarahan pada kulit, hidung, dan gusi karena kebocoran plasma darah yang dapat mengakibatkan shock atau hipotensi dan berujung pada kematian. Fase kritis ini terjadi 3-7 hari sejak demam dan berlangsung selama 24-48 jam. Jawaban ini kami temukan di modul yang ditulis Budita pada poin 4 tentang tanda dan gejala demam berdarah Dengue. Ya, benar sekali tanggapan yang disampaikan oleh kelompok 3. Selain itu, saya ingin menguatkan mengenai penanganan pada fase kritis DBD ini adalah pasien harus diawasi ketat terhadap kejadian syok yang mungkin terjadi. Penting pula dilakukan pemeriksaan kadar hematokrit secara berkala untuk pengawasan hasil pemberian cairan. Hasil pemeriksaan hematokrit ini merupakan indikator yang menggambarkan derajat kebocoran plasma dan pedoman kebutuhan cairan intravena. Peningkatan nilai hematokrit menggambarkan adanya kebocoran pembuluh darah. Sehingga hematokrit harus diperiksa minimal 1 kali sejak hari sakit ketiga sampai suhu normal kembali. Baik Bu, mohon izin bertanya. Bila sarana pemeriksaan hematokrit tidak tersedia, maka pemeriksaan apa Bu yang dapat dipergunakan sebagai alternatif? Wow, pertanyaan yang kritis dari Wulan ya. Terima kasih Wulan. Untuk puskesmas yang tidak ada alat pemeriksaan hematokrit dapat dipertimbangkan dengan menggunakan hemoglobin sahli. Ya, dengan menggunakan HB sahli dengan estimasi nilai hematokrit adalah 3 kali kadar hemoglobin. Itu sebagai alternatif walaupun tidak terlalu sensitif. Terima kasih Bu Gita atas penguatan yang diberikan. Baiklah, itu feedback yang dapat kami berikan kepada kelompok 1. Bagaimana, apakah bisa diterima penjelasan yang kami berikan? Alhamdulillah sudah dapat kami terima dengan baik. Terima kasih kelompok 3 atas penjelasan yang diberikan. Wow, keren ya. Pengembangan dan penyajian hasil karya melalui presentasi dan pemberian feedback dari kelompok lain sudah kalian lakukan dengan baik. Baiklah siswa-siswa yang keren, kita masuk fase 5 problem solving. Di sini kalian akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik Bu, saya mewakili kelompok 5
izin untuk menganalisa proses pemecahan masalah. Salah satunya berdasarkan hasil diskusi tadi, terutama tentang jawaban dari kelompok 1 tadi, kami telah memverifikasi bersama melalui bimbingan Bu Dita, di mana jawaban tersebut sudah sesuai dengan artikel ilmiah tentang perjalanan fase demam berdarah yang penting diketahui, ditulis oleh PEN di tahun 2019 dan di buku Ilmu Penyakit dan Penunjangan Diagnostik. Mohon izin bertanya, Bu. Saya masih merasa bingung dan mengalami miskonsepsi tentang interpretasi hasil pemeriksaan Rampelet Test. Baik, saya akan mengklarifikasikan miskonsepsi tersebut. Ya, uji bendung atau tourniquet test atau Rampelet test adalah pemeriksaan bidang hematologi dengan melakukan pembendungan pada bagian lengan atas selama 5 menit untuk uji diagnostik kerapuan vaskuler dan fungsi trombosit. Ya, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk membantu memberikan pedoman diagnosis dini penyakit DBD, demam berdarah denggi, dan mengetahui tanda-tanda pendarahan yang sering terjadi seperti peteki. Ya, Rampelet test dilakukan jika terdapat demam 2-7 hari tanpa adanya perdarahan. Dan menurut Kemenkes RI dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Denggi di Indonesia, interpretasi hasil pemeriksaan pada area 1 inci persegi atau 2,5 cm x 2,5 cm di lengan bawah bagian depan polar, ya, termasuk pada lipatan siku atau fossa kubiti adalah apabila ditemukan peteki kurang dari 10, maka klien dikatakan normal atau negatif DBD. Sedangkan bila ditemukan peteki lebih dari 10, maka klien dinyatakan abnormal atau positif DBD. Yang selanjutnya harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan penunjang lainnya seperti kadar trombosit, leukosit, dan hematokrit. Bagaimana Rika dan semua siswa, apakah sudah dapat memahaminya dengan baik? Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita ambil kesimpulan dari problem yang dihadapi sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain dan dari saya sebagai guru kalian. Setelah pembelajaran ini, dapat kita simpulkan bahwa kami dapat menemukan masalah terkait DBD ini, yaitu BD menjadi salah satu penyebab kematian anak yang cukup tinggi di Indonesia, yang diakibatkan kurangnya masyarakat mendapatkan informasi tentang DBD dan kurangnya upaya atau pencegahan yang dilakukan masyarakat, sehingga pemecahan masalah yang tepat adalah pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang DBD, melakukan manipulasi lingkungan, pemberian pupuk larvasida secara gratis, kolaborasi lintas sektor untuk kegiatan fogging, dan tak kalah penting melakukan pencegahan 4M+, yaitu menguras, menutup, mengubur, dan memantau semua wadah air yang dapat di tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Oke, bagus sekali analisa dan evaluasi pemecahan masalah serta kesimpulan yang sudah kalian berikan. Siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita telah sampai di bagian penutupan kelas ini. Sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Ya, coba komunikasikan di Google Meet ini tentang apa sih yang kalian pelajari hari ini? Alhamdulillah kita bersama dalam kelompok dengan bimbingan Bu Dita hari ini mempelajari menganalisis pengertian demam berdarah denggi, etiologi, klasifikasi, tanda dan gejala, pencegahan, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan melaksanakan Rampelet test dengan tepat, cermat, dan disiplin. Wah, keren! Banyak banget ya yang sudah kalian pelajari hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Dita, terima kasih, Bu. Selanjutnya, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini, yang paling saya sukai adalah saya di dalam kelompok dapat belajar bagaimana berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif serta inovatif dalam memecahkan masalah DBD yang menjadi salah satu penyebab kematian anak yang cukup tinggi di Indonesia, Bu.
Oke, selanjutnya apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Siswa-siswa pembelajar yang hebat, yuk sekarang masuk kuisis untuk menguji analisa kalian tentang konsep demam berdarah denggi pada anak yang sudah kalian dapatkan. Yuk, Reza. Yuk, Jessie. Wow, keren, Jessie. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk siswa-siswa hebat yang termasuk dalam kategori penilaian amat baik dari segi pengetahuan, sikap, keterampilan di sepanjang pembelajaran IPPD bab ini, yaitu ada Rizky. Selamat dan sukses juga untuk siswa-siswa hebat yang termasuk penilaian kategori baik, Destria Desinta. Oke, selamat dan sukses juga tetap Ibu Dita sampaikan Ya, Bu Dita. kepada siswa-siswa yang masih dalam kategori cukup. Yaitu ada Maya Liasari. Ingat, nilai KKM Apel ini adalah 80. Nah, bagi kalian yang sudah mencapai nilai KKM 80, maka dapat mengikuti materi pengayaan berupa praktikum sederhana, penyusunan media promosi pencegahan demam berdarah denggi pada anak berupa leaflet, poster, dan flyer. Sedangkan bagi kalian yang masih belum mencapai nilai KKM 80, maka dapat mengikuti program remedial. Oh iya, thank you Wulan. Dapat mengikuti program remedial tentang konsep dasar ilmu penyakit dan penunjang diagnostik demam berdarah denggi pada anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah siswa-siswa pembelajar yang hebat, saya senang membersamai kalian hari ini di kelas IPPD online Senin tanggal 18 Oktober 2021 dengan materi demam berdarah denggi pada anak. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan materi tentang pemeriksaan diagnostik dasar. Materi akan saya sampaikan di Google Classroom, jadi silakan disimak referensi berupa e-booknya ya. Oke, baiklah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Thank you, terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.